Dan saya akan bikin baleho dengan uang pribadi saya. Dilarang buang sampah di sini. Dimanapun teman-teman yang butuh baleho tersebut, saya siap membiayai seluruh baleho yang dibutuhkan oleh teman-teman untuk mengantisipasi wilayah mana saja di Kecamatan Bebelan yang perlu dipasang baleho. Saya siap membiayai pembuatan balehonya. Merinding Bang, saya merinding Bang. Siap Bang. Dengan statement Abang yang luar biasa tadi, yang akan membiayai berupa baliho dengan tulisan larangan membuang sampah, itu membuat saya merinding. Itu menandakan bahwa Abang sangat mencintai lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys, welcome back to Bang Bewok Vlog. Jadi hari ini tanggal 23 April 2025. Dan menanggapi video yang viral mengenai oknum yang membuang sampah sembarangan. Dan kali ini gua datang ke TKP langsung, dan kita langsung follow up mengenai permasalahan sampah ini. Dan buat kalian yang penasaran seperti apa aktivitas di hari ini, ya, sebelum kalian menonton video ini, please support dulu channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share support channel ini biar channel ini bisa makin terus berkembang. Gak usah lama-lama, langsung aja guys. Dan ini adalah merupakan area paket 6 yang informasinya tahun depan akan dilakukan pembuatan danau oleh Kang Deddy Mulyadi. Ini banyak banget sampah. Di sini ada tulisannya dilarang buang sampah ya, tuh ada tulisannya guys. Tapi warga masih ada aja yang membuang sampahnya sampai dengan ke sana. Ini adalah aliran sungainya guys, aliran sungai di Sungai Bekasi. Beberapa hari lalu gue mau mempergoki warga yang membuang sampahnya di sini nih guys, ya di pohon-pohon pisang ini. Dan kenapa gue kembali ke sini lagi, karena memang dapat komentar ya dari beberapa netizen untuk mengecek ke lokasi yang mana informasinya ada warga yang membuang sampah di Sungai Bekasi dengan menggunakan mobil, jadi dengan jumlah banyak. Oke, kita coba cek. Kita siap-siap dulu guys. Jadi posisinya sebenarnya jauh sih, ada di sebelah sana, cuma kita cek dari sini bisa ngeliat apa enggak. Oke, sini gua ngeri loh, lokasi ini ngeri sumpah gua. Bismillah ya Allah, gua ngeri takut kena ini ular gitu loh. Mudah-mudahan nggak ada, lihat kayak masuk ke hutan gua. Ini adalah aliran sungai awalnya Sungai Bekasi guys. Jadi yang membuang sampah dengan jumlah banyak ya menggunakan losbak itu di ujung sebelah sana guys. Ya ampun sumpah guys, nyamuknya banyak. Kita lihat dari sana aja deh, langsung ke posisi titik tempat pembuangannya aja ya guys ya. Jadi kemarin gua ngeliat videonya ya, ada konten kreator yang memang melihat aktivitas pembuangan warga yang membuang sampahnya dengan menggunakan losbak. Ya, dia ambil posisinya di seberang dari aktivitas warga yang membuang sampah tersebut guys. Jadi kayak di sini dia posisinya di ujung sana gitu. Oke, kita coba ke seberang sana aja, dan gua akan mengajak warga ataupun RT ya. Mudah-mudahan ada warga dan juga RT serta RW-nya syukur-syukur ya bisa ikut gabung untuk melihat dan juga melakukan tindakan. Ya, baik itu melakukan pemblokan ya, akses atau seperti apa, kita ikutin aja guys informasi di hari ini. Warung pojok di sebelah sana teman-teman. Jadi nanti kita cek aja di mana posisi titik oknum yang membuang sampah tersebut. Oke guys, jadi kali ini gue sudah berada di tempat pembuangan dengan sampah yang viral kemarin. Jadi kemarin itu losbak ya,
masuk ke sebelah sini, dan ada 3 orang yang langsung membuang sampahnya ke ya aliran Sungai Bekasi. Ya terlihat dari oknumnya, dia sampai begini-begini guys. Oknumnya buang-buang ke bagian bawah. Dan ini udah longsor. Dan ini ketinggiannya sekitar 4 meteran ya, 4 sampai 5 meter ya. Oke, dan di sini ada Bang Udin. Oke. Kita minta keterangan dari Bang Udin. Bang Udin, boleh diinformasikan Bang Udin, ini tanah apa Bang Udin? Ya, kalau setahu saya, kalau lihat dari ini ya, sentuh tanahku ini Oke. sertifikat. Oke. Dan itu di tengah itu ada pohon kan. Nah, Ya, itu namanya oke. pohon gempol dulu. Oke. Pohon gempol tuh gede, kena abrasi Kali Bekasi, akhirnya rempak. Mungkin tadinya ini buang sampah kenapa di sini agar tidak untuk mengurangi abrasi Kali Bekasi gitu kan. Cuma tidak ada pembatas untuk mengantisipasi supaya sampah itu akhirnya menyebar kemana-mana, terbawa oleh arus air Kali Bekasi gitu ya. Oh, jadi dibuang sengaja untuk jadi pondasi maksudnya. Fondasi. Karena Begitu semakin- maksudnya. iya, Tapi mungkin nggak ya. ada penahannya. Iya, mungkin gitu. Sehingga sampah ikut sampah akhirnya ikut Arus. terbawa oleh arus Kali Sungai. Bekasi. Ini kan dekat sekali dengan ya warung pojok yang rumah- kemarin udah sempat saya datangi Iya, juga yang Bang. kemarin sudah sempat didatangi, beberapa rumah udah habis. Belasan Ini rumah juga tuh. tujuannya kenapa dibolehkan oleh pemilik Ya, Mbak. Sehat, Pak. oleh pemilik tanah tersebut. Yaitu tadi supaya tujuannya agar tidak bertambah abrasi. Nah, Oke. hari ini menurut saya sih bukan kesalahan masyarakat. Ya, kesalahan terdapat pada diri kita masing-masing. Begitu juga tadi saya sudah cerita sama Abang ketika kemarin saya lihat ada tanah saya yang di daerah Gabus ya, Kampung Turi, dibuang sampah. Kebetulan saya langsung nonton YouTube-nya. Oke. Daripada dibuang sampah lebih baik saya Yang gondrong lakuin. itu Bang ya? Iya. Yang gondrong. Yang gondrong Itu kemarin. informasinya milik Abang Itu tanahnya. tanah saya sertifikat. Dan itu jauh Bang dari Jauh sungai. dari Kali Bekasi. Itu dari tanah saya ke Kali Bekasi itu kalau dari jalan itu sekitar 50 sampai 60 meter. Jadi tanah saya itu dari jalan ke sana itu sekitar 25 meter 20 meter dari jalan. dari jalan. Kalau dari sungai Dari sungai itu 37. 37. Dan sedangkan batas aman sungai Batas aman sungai itu 25. jadi Kiri kanan. aman Bang ya. Jauh, Bang. Dan ternyata itu sertifikat dan itu punya saya Abang. rajin bayar pajaknya gitu. Nah, Dan oke. alhamdulillah karena saya dapat informasi dari Bang Bewok di YouTube, daripada dibuangin sampah, saya marah-marah tapi nggak ketahuan orangnya. Ah, Lebih baik saya uruk tanah tersebut. Kali kalau udah rapi makan gitu ya, masyarakat bisa sadar diri. Solusi yang terbaik hari ini adalah bagaimana cara kita mengkoordinir masyarakat, ada tempat-tempat sampah di masing-masing RT gitu. iya. Yang kedua, ini kan tempat sampah jauh sekali ya pembuangannya sampai ke Burangkeng. Burangkeng gitu Burangkeng. kan. Kalau jarak dari sini ke Burangkeng, 1 jam. apalagi hari ini sedang banyak pembongkaran, jalan makin macet, bisa sampai 2 jam mungkin ke Burangkeng ya. Oke. Dan itu kalau sampah dibiarkan makin numpuk, makin banyak, bener nggak? Betul. Nah, ada solusi yang terbaik ya kita kembalikan pada pihak yang paham, gitu kan, yang berwenang gitu. Oke. Sampah ini dibiarkan akan bau, menumpuk, tidak dibuang, ya bener nggak? Ah, Tidak dibuang, sampah ini akan menjadi penyebab penyakit di masyarakat, di lingkungan. betul. Iya. Selain bau dan juga bila mana nanti ada air pasang, Air ini pasang. pasti bakal ke bawah nih. Bawah. Ikut terbawa ke bagian yang hilir Ini betul. dan menjadi penyebab banjir. Betul sekali. Gitu. Ya kalau saya lihat dari tadi saya bilang sentuh tanahku Bang ya. Oke. Kita belak-belakan. Nanti kita screenshot aja, nanti kita ambil teman-teman. Iya. Nanti kita ambil Ini fotonya, ada- kita masukin di sini. Ada batas warna kuning yang itu memang sudah sertifikat gitu. Oke. Ya. Mm-mm. Jadi sertifikat tuh. Iya, siap, nanti kita screenshot ya Bang ya. Siap. Jadi memang ini adalah bersertifikat ya. Sertifikat. Tapi untuk pemiliknya siapa Bang? Tahu nggak Bang? Wah, ini punya orang Cina. Oh, punya orang Orang Cina. Cina. Oke. Bang, ini sudah berapa lama hal ini terjadi sampai warga tuh menumpuk dan menumpuk? Karena memang selain untuk ya alasan awalnya adalah menjadi pondasi ya, biar supaya tidak abrasi. Udah berapa lama Bang? Kalau setahu saya dulu kan pernah saya cerita kemarin sama Bang Bewok, itu yang Oke. disebut Kongboin. Kenapa batas
pondasi apa pancang ya. Iya, pancangnya. Pancang bawah, pancang atas Tidak sampai ke sini. sampai ke sini Ah. karena dulu Kong Boin minta diganti rugi. Akhirnya satu rumah habis kan? Tuh, kena abrasi. Benar Iya, nggak? iya, iya. Dibuangin sampah. Iya, jadi tempat pembuangan sampah. Pembuangan sampah. Di sebelah sana juga, ntar kita ke sana guys. Kalau dibilang tahun berapa, setahu saya ini sudah sangat lama. Sangat lama. Itu berapa tahun yang lalu, Bang? Ya, kalau Untuk pemasangan pemancangan sendiri deh. 2007. Berarti Tahun sebelum 2007 ya, sebelum 2007 ini masih bukan tempat jauh. sampah ya, bukan tempat sampah. Bukan jauh. Iya, dan ini sungai nggak ada juga pembuangan sampah di sini dulu. Tahun 2007 itu bersih. masih pemukiman warga. Pemukiman. Ini ada rumah, ini jalan juga ya, Pak ya? Nih tanya Bapak. Ya. Ini enggak ya? Ini dulu mobil masuk. Ya, masih kebun dia bono, No, adanya no. Kebun belah sana. Sungainya sebelah sana sungainya Iya. ya. Oke. Makanya ketika tadi Bang Bewok datang kemari, Bang, pengen tahu ini tempatnya di mana ya? Nah, kebetulan saya Warga sini. warga sini tahu Tahu, apa. tahu detailnya. Kebun Alhamdulillah. kita aja habis 400. Iya, nah Kong ini punya sertifikatnya. Ada engkong ya? Ada. Yang mana kong rumah engkong? Oh, mau engkong Udah pindah hilang. sono. Udah hilang. Apa masih ada? Udah hilang, no. Dia bilang idul tuh. Yang mana Bang rumahnya engkong, Tuh, Bang? nih Bang, pas Iya, tepukan udah. tuh. Ini kan pun gempol ya. Berapa rumah Ada itu? 20 meteran. Meteran, oh situ rumah engkong. Sekarang tinggal di mana, Kong? Oh, Di tanah saya juga di sono. Oh, jadi belakang. tinggal tempat Abang, dikasih numpang atau gimana? Enggak, beliau bahasa kasarnya dulu beli garapan. Oke. Nggak apa-apa gitu Kong ya. Oh. Tapi kalau beliau ada apa-apa ngomong sama saya gitu. Oke, jadi tinggal di Tanah Abang lah ya. Iya, di tanah Alhamdulillah. saya. Sama istri, Beh? Kong? Iya. Alhamdulillah sama anak ya, alhamdulillah. Dan gimana nih Bang mengenai solusinya? Apakah ada pihak RT RW sudah mengambil tindakan mengenai viralnya ini? Kalau RT RW dari dulu pun sudah ngelarang. Oke. Kalau RT RW dari dulu sudah ngelarang, dari kelurahan apalagi sudah melarang, apalagi ditambah sekarang viral. Ya tadi saya bilang, sampah dibiarkan makin menumpuk, tidak dibiarkan bau Jadi penyakit. jadi penyakit, bener kan ya? Betul. Jadi kalau RT sama RW sama kelurahan Gebalen dari dulu juga udah ada bacaannya dilarang buang sampah Oke. di pinggir Kali Bekasi. Ya. Cuman kan kita nggak selamanya harus menjaga di pinggir Kali Bekasi menurut Oke, saya. betul. Tadi salah satunya adalah solusi, bukannya saling mencari sebuah kesalahan, siapa yang Betul. salah, siapa yang benar. Solusi hari ini kita cari itu solusi. Betul. Jangan saling menyalahkan. Betul. Kalau kita saling menyalahkan, Nggak kita akan kelar-kelar. kita akan mudah menyalahkan orang lain. Betul. Hari ini kita cari solusinya siapa yang buang sampah, ayo kita berikan tempat sampahnya. Ya. Bener nggak? Betul. Itu solusi. Kalau kamu salah buang sampah di situ, tapi solusinya nggak diberikan, ya Ya. kita ikut salah. Karena saya juga bingung Bang. Kemarin saya menemukan 2 oknum yang membuang sampah sembarangan di aliran sungai, termasuk tempat Abang. Saya juga bingung mau marah gimana. Iya. Memang tidak ada Tidak ada tempat tempat pembuangan buang sampah gitu. Ya, jadi mudah-mudahan harapan kami ya Bang, dengan adanya kasus viral ini, semoga pemerintah bisa langsung bertindak cepat dan membuat tempat pembuangan sampah. Betul Bang. Kalau pendapat saya pribadi nih, Ya. ya hari ini pemerintah memberikan solusi tempat pembuangan sampah di masing-masing RT. Tidak perlu besar, kecil, tapi dikoordinir oleh masing-masing RT. Dan pembuangan sampah juga tidak hanya diambil, dipungutin lalu dibawa. Harus diberikan solusi juga di mana tempat pembuangan sampah yang semestinya dibuang. Gitu Tempat kan? pembuangan akhirnya. Iya. Kan di masyarakat hari ini buang sampah, yang penting lingkungannya bersih. Betul. Tapi tempat pembuangan sampah tidak. TPS sementaranya TPS sementaranya tidak nggak ada. disediakan. Belum Kalau tersedia. kita lari ke Burangkeng, Jauh. hari ini kan sedang Banyak terjadi aktivitas. pembongkaran, aktivitas jalan, peluasan jalan, banyak jalan yang ditutup, ya kan? Tidak mungkin kekejar 2 jam dari sini ke Burangkeng. Bolak-balik Bisa udah lebih. 4 jam ya. Bener nggak? Heeh. Itu menurut saya. Jadi pengurus RT, RW, kelurahan, saya tahu sudah lama melarang kegiatan-kegiatan ini. Cuman kan nggak selamanya Betul. ditungguin itu Karena memang tempat nggak ada pengawasnya. pengawasnya. Tidak ada menjaga di sini. Dan Bang, ini apakah nanti bakal diambil Bang untuk dibuang ke tempat pembuangan akhir? Karena Tadi melihat ini sudah yang saya dengar, kebetulan tadi Pak dari Polsek Babelan sudah menyampaikan bahwa sampah-sampah yang ada di sini itu akan segera diangkut. Yang saya dengar. Dan sigapnya Polsek Babelan itu kepada masyarakat untuk lingkungan itu sudah ditunjukkan dari jauh-jauh hari, bukan hari ini gitu. Ya. Cuman kan tadi saya bilang instansi-instansi pemerintah
dari Polsek, dari TNI, dari kelurahan, dari tingkat desa, tingkat RT maupun tingkat RW itu sudah memberikan larangan, ya tadi Himbauan ya. himbauan yang tadi masyarakat tetap ngebuang. Makanya itu kan di Jaro kan? Iya, udah tutup Di ya. Jaro. Sudah itu artinya Pak, pemerintah sudah menunjukkan bahwa Melarang, sikap larangan. larangan gitu Betul. kan. Sikap larangan itu sudah ada. Tapi oknum yang tidak ada kesadaran diri dan tidak peduli terhadap lingkungan, jadi main buang-buang aja. Iya, makanya kalau dikatakan kelurahan itu memberikan tempat pembuangan sampah atau diizinkan, menurut saya tidak. Begitu juga RW dan RT, apalagi Polsek dan TNI ya, yang sangat cinta dengan kebersihan lingkungan. Ini sudah ditunjukkan itu ada pembatas yang dilarang ya kan, meskipun tidak ada bacaan. Oke. Dan saya akan bikin baleho dengan uang pribadi saya, Siap. dilarang buang sampah di sini. Dimanapun teman-teman yang butuh baleho tersebut, saya siap membiayai seluruh baleho yang dibutuhkan oleh teman-teman untuk mengantisipasi wilayah mana saja di Kecamatan Bebelan yang perlu dipasang baleho. Saya siap membiayai pembuatan balehonya. Merinding. Bang, saya merinding bang Siap, Bang. dengan statement abang yang luar biasa tadi, yang akan membiayai berupa baliho dengan tulisan larangan membuang sampah. Itu membuat saya merinding. Itu menandakan bahwa abang sangat mencintai lingkungan. Siap, Bang. Masya Allah merinding. Kita Bang, kudu jaga nih. kalau bisa segera mungkin bang, biar supaya tidak Yang ada penting ini, lagi. Bang. Saya yang penting ada laporan Oke. tempat mana saja, Oke. butuh berapa banyak baleho. Oke. Untuk Saya sementara akan mungkin siap. yang ini dulu kali bang. Ini Iya, kita hari bikin langsung. ini akan saya panggil orang saya untuk Oke. langsung buat Oke. baleho dengan ukuran 2x3 ya, cukup atau 1x3. Biasanya 2x1 sih cukup. Bang. 2x1, oke. Ya, Saya buat 2x1 sebanyak 5 Dua. baleho ya. 2 aja cukup bang. Satu Di depan gak usah. depan 1 sama sini 1. Sini 1. Iya, berarti depan 2. jalan 2. Siap. Iya, ada. Nanti Tidak kalau keras. butuh lagi yang wilayah mana mau Nah. ditaruhin, Oke. saya siap. Untuk nomor membiayai. teleponnya Bang Udin nanti ada di kolom description ya guys. Siap. Oke bang, kita mungkin ketemu RT dan RW kali bang ya. Siap, Siap. kita langsung ke rumah. Be. Izin, Mbak ya. Pamit ya be. Bang Adi, ajak Bang Heri itu bikin baleho larangan buang sampah di sini. Ya, saya ada di belakang SPBU. Bikin baleho tuh 10. Hari ini kalau bisa harus jadi biar dipasang. Ya, Ukurannya 2x1 bang. ukurannya 2x1. Oke guys, di sini sekarang sudah bersama dengan Pak RW. Assalamualaikum Pak RW. Waalaikumsalam. Ya, Dengan Pak RW siapa nih Pak? Pak RW Sahudin, Pak RW Sarudin, ditemani dengan Bang Udin ya. Pak RW ini RW berapa Pak? RW 02 RT 01. RW 02 RT 01. Saya mau konfirmasi aja Pak RW, apakah benar ini lokasi ini dijadikan tempat pembuangan dan viral kemarin, betul? Kalau istilahnya pembuangan istilahnya yang resmi tidak istilahnya. Ya ini mah ada segelintir istilahnya. Oknum. Ya orang istilahnya yang mungkin yang punya lokasi kayak gitu, yang mengizinkannya gitu. Oh, Bukan gitu. istilahnya seponjol dari pemerintah istilahnya buang di sini. Ini mah yang punya lokasi gitu. Sedangkan RT RW aja juga nggak tahu gitu. Udah ada pembuangan begitu. Nah iya, yang izinin yang punya lokasi. Yang punya Ini- tanah lah ya, yang punya Iya, tanah ya. punya tanah iya. Oke. Pemiliknya siapa ya Bang? Dulu almarhum Komboin, Oh, beliau Iya. almarhum ya. almarhum ya. Oke, oke. Dan solusinya gimana nih Pak RW? Solusinya tadi kita udah beramai-ramai istilahnya datang ke sini melihat istilahnya ada Pak Kanit, ada Pak Lurah, Bang Balen dan juga ada dari LH yang hidup. Insya Allah Yang hidup. besok hari Kamis ya akan diangkat nih. Paling juga 2 mobil gitu, truk gitu istilahnya. Insya Allah besok Jam berapa kira-kira Pak RW? jam 8-an ya. Jam 8 pagi besok ya. Jam 8 pagi. Baik Pak RW, setelah nantinya dilakukan pengangkatan, bagaimana nih solusi ke depan mengenai warga yang memang kebingungan? Ya, untuk solusi yang ke membuang depan sampah. insya Allah tadi juga saya udah sepakati dengan Pak Lurah dengan Pak Kanit. Insya Allah setelah ini diangkat ya udah nggak ada pembuangan sampah lagi. Sedangkan istilah besok di depan sana akan dikanun patok. Oke. Jangan sampai mobil ada yang masuk kecuali akses jalan ke sini
yang warga sinilah istilahnya punya gerobak bisa masuk ke dalam gitu. Oke. Iya. Apakah akan ada dibuatkan tempat pembuangan sampah nantinya? Nah, kalau itu kita kurang tahu lah istilahnya. Itu istilahnya nanti kita bisa tanya-tanya istilahnya, mungkin ke LH atau istilah Pak Lurah istilahnya yang bisa akses ke yang di sana gitu istilahnya. Oke, jadi masih Ya, perlu kita- koordinasi Pak RW ya. Kita juga sebagai warga istilahnya sebagai ketua RT, ya di sini kan udah kagak boleh ya. Otomatis saya menginginkan ada pembuangan sementara istilah di sini sebelum dibawa ke Burangkeng istilahnya. Ya, jangan sampai sampah-sampah itu berceceran di mana-mana gitu. Ya, baik di jalan maupun di Di sungai-sungai jalan, seperti iya. ini ya. Saya tiap hari, tiap malam itu jaga di sini, Pak. Pinggir jalan ya, jalan raya. Padahal ya. Alhamdulillah istilah ada beberapa orang yang ketangkep gitu saya. Oke. Iya, KTP kita ambil, istilahnya diproses di kelurahan. Oke. Tadi juga salah satunya udah ada gitu buktinya. Oke. Dan oknum yang kemarin membuang sampah di sini, apa yang dilakukan oleh pihak RW sendiri, pemerintah setempat? Ya, Apa tadi hukuman yang dilakukan, apa yang diberikan? ada istilahnya pertama peneguran, Mhm. kedua istilahnya dikasih surat peringatan. Oke. Iya, bila mana buang lagi ada sanksi-sanksi yang akan dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Oke. Gitu. Siap, Pak RW. Mungkin terakhir pesan-pesan buat warga Pak RW. Pesan-pesannya Karena kan ini sungainya udah dinormalisasi sama Kang Deddy Mulyadi. ini apa namanya Kali Bekasi ya cepat-cepatlah dinormalisasi istilahnya. Jangan sampai warga saya yang belah sana tanah longsor terus dan rumahnya juga hanyut istilahnya. Kedua istilahnya saya mengimbau kepada warga jangan sampai membuang sampah sembarangan. Ya, sebab saya akan membuang sampah apalagi di kali-kali di pinggir jalan istilahnya. Terutama mengganggu pemandangan. Kedua juga istilahnya bila mana hujan akan terjadi banjir gitu aja istilahnya. Siap. Hmm. Terima kasih Pak RW atas waktunya dan sampai ketemu insya Allah besok Ya. ya untuk aktivitas pengangkatan sampah. Thank you Pak RW. Terima kasih Bang Udin. Siap. Alhamdulillah teman-teman ini Bang Beo dikasih kesempatan untuk menikmati makan siang bersama di rumah makan Umi Ayu. Ini pemiliknya nih dari keluarga Bang Udin nih. Dan kita makan bersama dengan pemerintah setempat, ada Pak RW, Pak Haji Masnur, ini lalu juga Bang siapa nih Bang? Ya saya Tile. Bang Dile. Dan ada dari komandan juga nih. Dari dinas mana? Intel Polsek Babelan dan tentunya ownernya Bang Udin. Terima kasih Bang Udin. Siap. Berkah selalu. Amin. Dan by the way teman-teman kalau misalnya mau menikmati makanan ini namanya apa Bang Udin? Kepala kambing. Kepala kambing. Kepala kambing. Gulai kepala kambing. Ini sop iga sapi. Sampai iga sapi. Lalu Ini jengkol. kol. Dan untuk harga-harganya nanti teman-teman bisa langsung aja di dia kolom description ya. Oke, selamat makan. Makan. Woi, kepala kambing. Ini gede banget ini. Kepala kambing, kulit kambing, bismillah. Guys, jadi ini udah jam berapa ya? Udah sekitar jam 5:30 ya. Ya, sekitar jam 5:30 teman-teman. Dan untuk spanduknya belum selesai dicetak. Kemungkinan nanti malam atau besok pagi lah guys, kita akan lakukan pemasangan bersama dengan Bang Udin dan juga Pak RW ya. Dan ya, kita lihat aja aktivitas besok. Insya Allah akan dilakukan pengangkatan untuk sampah-sampah yang berada di aliran Sungai Bekasi ini. Teman-teman, sampai di sini dulu terkait dengan aktivitas terkini mengenai follow up permasalahan tempat tanah yang merupakan tanah warga tadinya, namun harus terkena abrasi air Sungai Bekasi dan akhirnya ditinggalkan oleh warganya. Dan ketika kosong, lahan ini jadikan tempat pembuangan sampah oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan mengenai hal ini pihak warga setempat ya langsung mengambil tindakan dan juga pihak RW juga langsung memfollow up beserta dengan perangkat-perangkat desa. Dan informasinya hari ini juga ya nanti akan dilakukan pemasangan larangan ya berupa spanduk
agar tidak ada lagi warga yang membuang sampah sembarangan di lokasi ini. Dan juga insya Allah besok seperti yang tadi disampaikan oleh Pak RW ya, akan dilakukan pengangkatan sampah-sampah ya esok hari jam 8 pagi. Dan sebelum gue mengakhiri video ini, tidak bosan-bosannya gue mengingatkan pada kalian semua untuk sama-sama menjaga sungai kita, karena sungai kita sudah dinormalisasi oleh pihak gubernur. Dan insya Allah bahkan di sebelah sana nantinya juga bakal dijadikan dana oleh Pak Gubernur. Insya Allah akan dilakukan di tahun depan dengan anggaran provinsi ya, akan dilakukan pengerukan senilai ya, dana sudah disiapkan sekitar 1 miliar rupiah. Jadi dimohon teman-teman, dana untuk menormalisasi sungai ataupun membuat danau itu dananya lumayan besar, lumayan mahal. Jadi dimohon kerjasamanya kepada seluruh lapisan masyarakat untuk sama-sama menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Dan dimohon tidak ada lagi warga ataupun oknum-oknum yang membuang sampah di aliran sungai di daerah Sungai Bekasi ini. Oke guys, itu aja. Thank you banget buat semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa support channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Support channel ini biar channel ini bisa makin terus berkembang. Oke guys, akhir gua Bang Bewok pamit, gua yang lebih baik dari kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung merah atas tembok, siapa dia yang tampak elok? Lepas rindu berwajah sendu, manis cerita, manisnya cinta. Hai basikal duduk berdua, bercengkrama layar adu dan raja. Wahai burung merah di atas tembok, siapa dia yang tampak elok? Lepas rindu berwajah sendu, manis cerita, manisnya cinta. Naik basikal duduk berdua, bercengkrama layar adu dan